Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita berwasilah ya, disambungkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita hadiahkan kepada beliau, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita, juga orang-orang tua kita yang sudah mendahulu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas bagian dari kitab Futuhul Ghaib sambungan yang lalu yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini makalah yang ketujuh, bagaimana menghilangkan kesusahan hati, dan makalah yang kedelapan, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini beliau mengatakan cara menghilangkan kesusahan hati kita adalah keluarlah dari jiwamu dan berpalinglah darinya, menyingkirlah dari kerajaanmu dan serahkan semuanya kepada Allah. Artinya ketika kita mengalami kesusahan, segala urusan kita itu kita serahkan kepada Allah. Tak usah kita hanyut di dalam kesusahan itu. Karena yang mengalami kesusahan itu sebenarnya jiwa kita atau hati kita. Tempat susah itu sebenarnya, rasa susah itu di kolbu, ya, di jiwa yang ada di dalam kolbu hati kita. Jadi kita disuruh berpaling. Artinya jangan memperhatikan kesusahan itu, jangan merasakannya, jangan tenggelam di situ. Tapi perhatikan Allah, kemudian kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon bantuan Allah untuk mengatasi masalah yang membuat kita susah. Kemudian beliau mengatakan dengan bahasa yang agak ini, jadilah kamu penjaga pintunya yang berada di pintu hatimu. Laksanakan perintahnya dengan memperbaiki orang yang menyuruhmu melalui jalannya, dan cegahlah dengan pencegahannya, dengan melawan orang yang menyuruhmu untuk melawannya. Maksudnya adalah Bapak Ibu, dalam kondisi susah kita terus mentaati Allah, ya, kemudian guru-guru kita yang menyuruh kita mentaati Allah tadi, ya, kita perbaiki hubungannya. Semua yang mengarahkan kita kepada taat kita kuatkan. Karena hakikatnya Bapak Ibu, salah satu penyebab kesusahan itu sebenarnya adalah maksiat, dosa, jauhnya kita dari Allah. Nah, maka segala sesuatu mata rantai, baik guru atau bacaan Al-Quran kita atau zikir kita, itu dikuatkan dalam kondisi kita dalam keadaan susah. Dan segala sesuatu yang menyuruh kita untuk mendurhakai Allah itu kita putus. Barulah nanti hati kita berbalik, dihilangkan Allah kesusahan itu. Ya. Jangan biarkan hawa nafsumu memasuki hatimu setelah sebelumnya ia dikeluarkan.
Nah, jadi jangan biarkan hawa nafsu kita mengendalikan diri kita. Jadi waktu kita susah, malah hawa nafsu itu kita gejolak, kita ikuti hawa nafsu, malah kita durhaka. Nah, semakin tidak selesai masalah. Makanya orang-orang fasik, orang-orang pendurhaka misalnya, kalau dia susah, ya dia cari jalan maksiat, diikutinya hawa nafsu dia, ikut narkoba. Selesaikah masalah? Makin hancur. Dia mabuk, masuk ke diskotik, dia kira selesai masalah. Orang-orang kafir kan begitu, Pak. Ya, kalau dia ada masalah, dia larinya ke minuman keras, menghilangkan akalnya. Dengan minuman keras selesai nggak masalah? Nggak selesai. Habis itu susah lagi kita kan, hanya hilang sebentar. Malah petakannya lebih banyak nanti. Ya. Karena di dalam konsep Islam, asyukmun ala asyukmun. Syukmun itu sial. Kesialan itu bisa menyebabkan orang-orang yang membuat durhaka mengalami sial. Sialnya itu ya tambah susah, tambah sulit. Dan kepada orang ghairu fa'ilih, kepada orang yang tidak melakukannya, kata Nabi. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita melihat orang buat dosa, itu pun buat sial bagi orang yang tak melakukan. Kenapa? Kalau kita lihat, kita cela, kita caci maki, malah kita nanti diuji. Kalau kita biarkan, berdosa pula kita. Ya. Jadi serba salah. Jadi serba salah itu itulah kalau bahasa Nabi asyukmun. Sebahagian penterjemah menerjemahkan dengan istilah sial. Dosa maksiat itu menyebabkan sial bagi, jangankan bagi diri kita, bagi pelakunya juga. Maka semua maksiat ini dia ada maksiat yang menghadang rezeki. Kata Nabi, salah satu maksiat menghadang rezeki itu misalnya perzinahan. Maka orang yang suka berzina, pelacur, itu nanti dihancurkan Allah rezekinya. Mungkin di waktu muda dia banyak rezekinya, tapi nanti di waktu tua, setelah selesai maka dia akan mengalami ajab, kesulitan mencari rezeki, mencari nafkah. Semua dosa-dosa ini nanti menyebabkan kesulitan hidup, kesusahan. Maka di dalam Sirah As-Surah yang kita bahas yang lalu, Syekh Abu Jalalain membuat konsep sederhana sebenarnya. Sederhananya gimana? Kalau kamu bahagia, mau bahagia, taati saja Allah. Karena kebaikan itu dia akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Kalau kamu mau susah, ya durhaka sama Allah. Orang durhaka itu rata-rata hidupnya susah. Walaupun kita lihat zahirnya mungkin bahagia, tapi kolbunya dalamnya susah. Kok bisa begitu, Ustaz? Nah, contoh saja misalnya. Orang yang korupsi saja misalnya. Apakah hidupnya senang? Susah. Dia takut terus ketahuan, tersiksa terus. Takut ketahuan KPK, takut ketahuan kawan-kawannya, takut ketahuan orang ramai, dan itu dia melindunginya terus menerus untuk berbohong. Ya, jadi hidupnya itu tidak pernah senang sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kita lupa yang seperti itu. Kita anggap orang-orang durhaka itu senang, tidak begitu. Sekiranya keburukan itu menghasilkan ketenangan, kesenangan hidup, niscaya Fir'aun, Qarun akan menjadi orang yang paling senang dalam sejarah. Kan begitu. Tapi nyatanya tidak begitu. Sekiranya keburukan itu bisa menghasilkan ketenangan, kedamaian, niscaya orang-orang durhaka itu bisa hidup tenang, damai. Ternyata tidak begitu kan. Tidak ada konsep hidup yang seperti itu. Sunnah Allah. Sunnah Allah itu, kebiasaan Allah itu yang tak bisa dirubah. Yang baik akan menghasilkan ketenangan, kebaikan, kedamaian. Yang buruk akan menghasilkan kecelakaan, keburukan, kesengsaraan. Nah, itu sudah pasti. Bagaimana caranya? Banyak cara. Allah tunjukkan. Tapi sudah pasti hukum seperti itu pasti terjadi. Maka tidak ada para nabi itu yang, katakan saja, para nabi, para rasul itu tidak ada yang gagal. Tidak ada yang celaka hidupnya. Tidak ada. Dan tidak ada orang durhaka sejak Nabi Adam itu yang hidupnya bahagia terus. Tidak ada. Semua para pendurhaka itu cilaka kan. Tidak ada bahagianya.
Maka kita disuruh fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar wahai orang-orang yang punya pikiran. Fantashiru fil ardi, jalan-jalanlah kalian ke muka bumi. Karena keburukan kejaliman mendatangkan petaka. Hari ini kan kita melihat seluruh dunia itu melarang, mencegah Israel membinasakan Palestina, genosida. Amerika tidak mau, dia terus bantu Israel, dia bersikeras. Nah, dunia Islam tidak ada yang kuat, tidak bisa menekan, karena sains teknologinya lemah. Tidak kuat, hanya bisa berkoar-koar. Nah, yang paling kuat itu kelompok Syiah. Melawan terus, mereka tidak peduli, terus membantai Palestina. Selama mereka dibantai Palestina, selama itu mereka menghantam, menyerang Israel. Nah, coba perhatikan. Ketika seluruh dunia tidak mampu lagi berbuat, apa yang dilakukan Allah? Semua dosa besar akan mengakibatkan petaka. Maka Allah bakar itu Los Angeles, kota paling termasuk kota yang paling kaya, paling megah. Ya, LA. Nah, kalau di Jakarta ada juga LA, tapi namanya Lenteng Agung. Kalau di Amerika Los Angeles. Ya. Los Angeles itu termasuk, ya disitulah Hollywood kan. Dibakar sama Allah Ta'ala. Kalau kita melihat dengan mata hati, tidak bisa kita pungkiri. Api itu salah satu tentara Allah untuk membinasakan manusia durhaka. Tentara Allah itu bukan hanya malaikat, bukan orang beriman saja. Tentara Allah itu bisa burung ababil, binatang. Bisa air bah, masa Nabi Nuh, air, alam. Itu yang disebut junudullah, pasukan-pasukan tentara Allah. Terserah Allah mau yang mana dikerahkannya tentaranya. Kan nggak masuk akal kita, kebakarannya begitu-begitu dahsyat. Bagaimana kita mencernanya itu? Kalau bukan itu kuasa dia. Kenapa itu dilakukan? Karena yang dibunuh itu sudah puluhan ribu. Itu nyawanya orang beriman itu lebih berharga. Saya mohon maaf, tidak maksud untuk menyinggung ya kita orang beriman. Coba perhatikan Aceh dulu. Kenapa tsunami terjadi? Itu karena banyak membunuh orang beriman. Dosa-dosa besar itu mengakibatkan bencana besar. Didatangkan tsunami air. Setelah tsunami air, GAM masih berlaku nggak? Udah nggak lagi. Begitulah cara Tuhan memberhentikan dosa-dosa besar. Setelah dibakar Los Angeles, damai tidak? Baru damai kan? Karena kalau manusia sudah tidak bisa berbuat, maka Tuhan bertindak dengan pasukan alam. Itu sudah sunnatullah. Akan terjadi seperti itu. Dosa pembunuhan, dosa homoseks zaman Nabi Lut, perzinahan. Itu dosa-dosa besar kalau sudah merajalela, tak bisa dicegah. Maka Tuhan akan bertindak. Kalau orang beriman tidak punya, kalau pasukan-pasukan malaikat dan orang beriman tidak muncul, tidak bisa menahan. Maka Allah yang turun tangan langsung. Itu iktibar, perumpamaan. Dan itu akan terjadi berulang. Wa inna adantum odana. Ini kan bahasa Quran. Allah katakan begitu. Jika kamu kembali buat dosa-dosa besar maksiat, odana, kami akan kembali lagi mengajab, menurunkan petaka-petaka besar. Nah, jadi kesusahan, kesulitan hidup itu bisa diatasi hanya dengan ketaatan. Maka ketaatan itu akan menghasilkan ketenangan, ya. Maka hindari hawa nafsu. Keluarkan hawa nafsu dari hati dapat dilakukan dengan cara menentangnya dan tidak mengikuti perintahnya dalam segala keadaan. Nah, jadi waktu susah kita disuruh ini, maksiat, tentang. Tidak mau aku. Tanamkan ke dalam hati kita. Tidak pernah Allah memberikan kebaikan dengan cara keburukan, melakukan keburukan. Sekiranya dosa-dosa itu, dosa-dosa besar yang kita lakukan menghasilkan kejayaan, kemuliaan, niscaya para pendosa itu akan bahagia dunia akhirat. Nyatanya tidak ada yang seperti itu.
Ditanamkan keyakinan kita. Maka kita harus melawan, kata beliau. Sedangkan masuknya hawa nafsu ke dalam hati ditandai dengan mengikuti dan menyetujuinya. Ya. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita, maka kita akan setuju dan kita akan celaka. Janganlah kamu menginginkan sesuatu keinginan selain keinginannya. Ini belajar tasawuf ini, belajar menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah. Bagaimana cara menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah? Keinginan Allah itu bisa kita perhatikan dari apa yang diperintahkannya. Itulah yang diinginkannya. Sama kayak kita. Apa yang kita inginkan? Kita suruh anak kita, nak, belikan ayah jus. Nah, berarti keinginan kita mau minum jus. Jadi bagaimana kita tahu keinginan Allah? Lihat dari perintahnya. Waktu subuh datang. Apa keinginan Allah waktu subuh? Salat jemaah. Salat subuh. Ini keinginan Allah. Jadi belajar tasawuf ini belajar menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah. Bagaimana cara mengetahui keinginan Allah? Lihat perintah-perintahnya. Apa yang dia perintahkan setiap waktu keadaan itulah keinginannya sebenarnya. Ya. Karena Allah itu tidak pernah innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tak pernah menyuruh kalian buat durhaka, buat buruk. Yang diperintahkannya apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, itu kan bahasa Allah sendiri dalam Quran. Yang Allah suruh adalah buat adil dan buat baik. Maka jangan kamu menginginkan sesuatu keinginan selain keinginannya, sebab selain keinginannya hanya akan melemahkan jiwamu. Selain keinginannya adalah lembah kebodohan yang di dalamnya terdapat kematianmu, membuat matinya ruhani kita, ya. Matinya jiwa kita, ya, terdapat di dalamnya kematianmu, kehancuranmu, kejatuhanmu dalam pandangannya, dan keterhalanganmu, terhijab kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah selalu perintahnya, hindari selalu larangannya. Jaga apa perintahkannya. Subuh perintah Allah begini, habis subuh ngapain? Itikaf. Habis subuh ngapain? Kalau nggak ada kajian gini, itikaf di masjid, itikaf sendiri, baca Quran, zikir, istighfar. Wow. Keinginanmu, hawa nafsumu, dan syahwatmu, semua itu adalah makhluknya. Maka janganlah kamu berkeinginan, berhawa nafsu, dan bersyahwat, supaya kamu tidak menjadi musyrik. Nah, ini halus kajinya. Halusnya gimana? Sebenarnya Bapak Ibu, Allah ini kan tidak mau diduakan. Ketika kita menduakan Allah, maka kita disebut dengan musyrik. Loh, kok bisa-bisanya disebut kita musyrik? Maksud beliau di sini, syirik secara rohani. Syirik secara rohani itu apa? Kita mengikuti maunya hawa nafsu kita, keinginan hawa nafsu kita. Kita tak mau mengikuti keinginan Allah. Maka bahasa Quran yang lain, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu tidak memperhatikan ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya yang dia ikuti? Nah, ini sebenarnya bahasanya. Jadi mengikuti hawa nafsu itu sebenarnya syirik qalbu, syirik ruhani. Kenapa? Ruh kita itu kita serahkan kepada hawa nafsu. Ruhani kita, rasa kita, kolbu kita tundukkan di bawah kendali perintah hawa nafsu. Kan musyrik namanya. Harusnya hati kita, kolbu kita, jiwa kita tundukkan kepada perintah Allah. Nah, begitu kita tundukkan jiwa kita kepada hawa nafsu, itu musyrik. Maka kita disebut dengan mentuhankan hawa nafsu. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maka muncullah istilah-istilah yang modern itu disebut ada orang bertuhan, ada orang beragama, tapi tak bertuhan. Itu maksudnya apa tuh? Lihat catatan di KTP-nya agamanya Islam, beragama Islam, tapi tak bertuhan. Tak bertuhan maksudnya apa? Ya Islamnya dia, tapi kerjanya dosa besar aja. Kerjanya narkoba aja, diskotik aja kerjanya.
Ada yang kerjanya nyuri ayam aja gitu kan. Ini kan tak bertuhan dia, kayak nggak percaya dia sama Tuhan itu kan. Kan dilarang Tuhan itu, tapi nggak peduli dia. Berarti kan kayak nggak bertuhan gitu loh. Karena dia buat dosa aja. Sholat nggak mau, disuruh sholat nggak mau dia. Puasa lagi nggak mau, nggak peduli dia dengan Ramadan. Ramadan nggak Ramadan, rata saja sama dia dunia ini. Ini kan namanya beragama tapi tak bertuhan. Nah, ada orang bertuhan tapi tak punya rasa dekat dengan Tuhan. Ya. Siapa Tuhan? Mau Allah, tapi tak merasa dekat dia sama Allah. Sholat juga dia, tapi tak pernah muncul rasa dekat. Nah, tak muncul rasa dekat, rasa cinta apalagi. Ini kan bertahap-tahap ini levelnya. Beragama tak bertuhan, bertuhan tapi nggak punya rasa dekat dengan Tuhan. Nah, dalam tasawuf ini kita diajarkan bertuhan, mendekat dengan Tuhan, dan mencintai Tuhan. Punya Allah, dekat dengan Allah, dan mencintai Allah. Itu ilmu tasawuf. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mau ketemu dengan Tuhannya, liqa, jumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal, beribadah dengan ikhlas, beramal soleh. Tidak boleh syirik dalam ibadah. Tidak boleh melibatkan hawa nafsu. Tidak boleh berhawa nafsu. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka perbuatan syirik, kata beliau, bukan hanya menyembah berhala, tapi juga mengikuti hawa nafsumu, dan kamu memilih dunia, akhirat beserta isi keduanya bersama dengan Rabbmu. Padahal selain dirinya, bukan dia. Nah, ini tambah halus lagi bahasa tasawufnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya dulu ini pernah saya jelaskan ya, tapi saya ulang. Ini kajinya diulang-ulang. Karena kemungkinan besar sebahagian besar kita pun akan lupa. Di dalam ilmu tasawuf ini ada satu kunci yang harus diingat. Ya, diamalkan. Segala ibadah kita itu kita harus mengharapkan ridho Allah. Jadi boleh nggak kita mengharapkan surga? Boleh, tapi kita tidak akan ketemu dengan Allah. Begitu. Levelnya rendah. Walaupun nanti kalau kita mengharapkan ridho Allah, kita dikasihnya itu surga. Ibarat gini Pak, Bu, kita kerja di sebuah perusahaan. Atau kita katakan saja ASN, pegawai negeri. Apakah kita kerja itu mengharapkan gaji? Tidak boleh. Kerja saja mengharapkan ridha Allah. Gajinya sudah jalan terus. Setiap bulan pasti masuk rekening. Ya. Nah, beribadah di ilmu tasawuf ini, kalau mau kita kenal Allah, tidak boleh kita mengharapkan selain Allah. Karena selain Allah itu makhluk. Mengharapkan surga nggak boleh. Apalagi kita sertakan di dalamnya mengharapkan dunia, balasan dunia. Tambah nggak boleh lagi dalam ilmu tasawuf peringkatnya. Bukan tidak boleh dalam bentuk haram, tidak haram. Bapak Ibu sholat duha supaya apa? Supaya lapang rezekinya, boleh, tidak haram. Itu tapi levelnya rendah. Seharusnya sholat duha itu mengharapkan ridho Allah saja. Walaupun kita tahu sholat duha itu melapangkan rezeki gitu. Nah, dia otomatis saja itu. Itu beratnya dalam tasawuf itu begitu. Maka di dalam ilham sir yang diterima salah satu mursyid kita apa coba? Bagi hamba-hambaku yang mentaatiku karena mengharapkan surgaku, yang mengharapkan pahala atau surgaku, maka akan kuberikan apa yang mereka inginkan. Nah, coba. Innamal a'malu binniyat. Diberikan yang diinginkan. Nah, tetapi bagi hamba-hambaku yang beribadah hanya mengharapkan ridhoku, menginginkan aku, maka ku bukakan rahasia diriku kepada mereka. Jadi ku buka rahasia diriku kepada mereka. Makanya orang tarikat ini hampir bisa dipastikan mereka ini orang yang paling kenal dengan Allah.
Kenapa? Karena kalau beribadahnya karena Allah, Allah bongkar rahasia tentang dirinya. Nah, disitulah kajian ma'rifat ini hanya dikuatkan dalam ilmu tarekat itu, yang dikuatkan ma'rifatullahnya itu. Itulah sebabnya tarekat itu yang paling dikuatkan itu ma'rifatullahnya. Kenapa? Ya karena ayat ini menjelaskan wa man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang pingin jumpa liqa. Liqa itu ketemu gini, berhadap-hadapan. Barang siapa mau ketemu Allah berhadap-hadapan, jumpa, fal ya'mal amalan soleh. Hendaklah dia beramal soleh, ikut perintah Allah tadi, ikut keinginan maunya Allah, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak boleh mensekutukan Allah, tidak boleh ada selain Allah keinginannya. Itulah beratnya di dalam menjalani tasawuf ini. Tak boleh kita berkeinginan, baik keinginan kita dunia maupun akhirat, tidak boleh. Tidak boleh ada selain Allah. Karena Allah ini secara rumus dia sangat pencemburu, tidak mau dia diduakan. Begitu kita menduakannya, dia tidak mau mendekati kita. Maka ilmu tasawuf ini puncaknya nanti ada di ilmu kosong, fana. Kosong apa? Kosong hati kita dari selain Allah. Barulah kita bisa merasakan kenyataan asma'nya, sifatnya, af'alnya. Nah, kalau kita belum kosong, belum sempurna, belum hanya tertuju kepada Allah saja, maka kita tidak bisa menyatakan, merasakan kenyataan Allah senyata-nyatanya. Tidak bisa. Ya. Maka kalau dalam teori orang Jawa dulu, ajaran Jawa kuno ada namanya istilahnya suwung. Ilmu kekosongan, ilmu kosong, suwung, kosong isi. Itu kalau menurut saya ilmu para nabi sebelum Nabi Muhammad, itu yang diajarkan kepada orang-orang Jawa kuno. Saya menduga sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada nabi yang diutus ke tanah Jawa untuk mengajarkan ilmu suwung. Maka ketika di dalam kitab Babat Tanah Jawa, kalau kita dengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz Jawa ini kan, Jawa Timur, mereka kadang-kadang sebagian mereka itu menceritakan ketika Syekh Syubakir hadir ke Magelang, ya petilasannya kan ada yang menyebut kuburannya, ada petilasannya. Ketika dia hadir pertama kali ke tanah Jawa, itu jin-jin yang menyantet orang-orang ustadz-ustadz syariat itu kan banyak yang meninggal disantet sama mereka karena nggak suka. Maka datanglah Syekh Syubakir diutus oleh Turki Utsmani. Syekh Syubakir ini cicit dari Salman Al-Farisi. Ada menyebut turunan Imam Ali, tapi sebagian menyebut Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini mursyid tarikat Naqsabandi dan tarikat Alawiyah Saman. Salman Al-Farisi, Abu Bakar, Rasulullah SAW. Nah, spiritualnya tinggi. Salman Al-Farisi ini salah satu cicitnya disebut adalah Syekh Syubakir. Nah, Syekh Syubakir inilah nanti yang berkelahi selama 40 hari 40 malam. Dalam buku Babat Tanah Jawa itu mereka jelaskan. Melawan siapa? Melawan Sabda Palon. Sabda Palon ini dalam sejarah Jawa ini disebut ini tidak kalah dia. Melawan Syekh Syubakir imbang. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang wali besar, Syekh Syubakir, ini wali Songo yang pertama, generasi awal. Ini melawan Sabda Palon 40 hari 40 malam, adu kesaktian, tidak ada yang kalah. Kenapa Sabda Palon ini tidak kalah? Gak mungkin dia tidak bisa dikalahkan wali besar. Kan begitu bahasanya kan? Kenapa tidak kalah? Karena dia punya ilmu suwung. Ilmu kenabian dahulu. Suwung apa? Ilmu kosong. Dia juga mengosongkan diri. Suwung ini sama dengan ilmu tawakal. Kita tawakal penuh ke Allah, kita merasa diri kita gak ada apa-apa. Suwung ini dalam ilmu tarekat namanya fana. Kita merasa fana, hilang. Yang ada hanya Allah. Nah, kalau Syekh Syubakir dia mengajarkan ilmu tawakal. Jadi, kenapa Syekh tidak bisa kalah melawan Sabda Palon?
Ya kalau mau kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan kita, kita harus tawakal penuh ke Allah. Semakin penuh full tawakal kita, maka semakin kuatlah diri kita. Kita dalam perlindungan Allah. Nah, Syekh Subakir menggunakan ilmu tawakal. Sementara Sabda Palon menggunakan ilmu suwung. Kosong. Sama. Ya. Maka saya menemukan informasi Sabda Palon ini oleh sebagian orang dipandang sebagai Hindu Buddha. Sebenarnya kalau kita kaji apa dia ilmu dia, sebenarnya dia bukan orang Hindu, orang Buddha. Dia agamanya agama Tauhid. Agama Tauhid ini agama Islam yang belum ada syariat Nabi Muhammad. Sebelum syariat Nabi Muhammad. Kalau di Sumatera itu ada namanya agama orang Batak kuno, apa namanya? Permalin. Nah, permalin ini Bapak Ibu, ini awalnya kata sebagian ulama agama Tauhid. Hanya menyembah Allah tapi belum ada perintah sholat. Jadi yang di Barus sana, kata sebagian ulama, setelah datang diutus Nabi Muhammad, belum hadir perintah sholat, puasa, zakat, masih di Mekah, periodisasi Mekah, dia sudah hijrah berdakwah ke Barus. Maka diajarkannya tauhid. Nah, awalnya ini agama tauhid. Tapi belum ada sholatnya. Tapi lama-kelamaan terjadi distorsi. Agama tauhid ini menjadi parmalin. Nah, jadi parmalin ini nanti bersekutu dengan ruhani-ruhani orang tua, akhirnya nanti ketemu dengan alam jin. Jadi terjadi penyelewengan gitu. Nah, Sabda Palon itu tidak terkalahkan. Kenapa? Karena dia sebenarnya ilmu tawakal dia pakai. Nggak bisa dikalahkan Syekh Subakir, imbang. Lalu ketika ditanya, kenapa bisa kuat begitu, bisa nggak kalah, bisa ngelawan Syekh Subakir 40 hari? Ya karena dia memakai ilmu kosong isi. Dia hanya berserah diri ke Tuhan, ilmunya. Ya sama-sama berserah diri, ya sama-sama kuat kan. Gak ada yang kalah. Lalu ketika ditanya, kenapa Sabda Palon murid-muridnya banyak yang jahat, yang menyantet-nyantet guru-guru ngaji di tanah Jawa? Dia bilang, ya namanya muridku. Muridku itu, ya ada yang baik, yang kudidik baik, ada yang jahat. Kan sama dengan para wali. Para wali itu nggak semua muridnya baik. Ada juga yang jahat, bajingan, nggak berhasil. Kan itu. Ya tugasku kan hanya mendidik murid saja. Karena muridnya banyak jin. Ada jin yang ikut sama dia baik, ada jin yang jahat, yang tukang santet, nggak mau baik. Itu bukan salahku katanya. Cuman orang salah paham dengan Sabda Palon karena dianggap sebagai penganut Hindu Buddha. Itu kesalahannya situ. Tapi ini termasuk ilmunya lebih halus. Ya, saya hanya ingin menerangkan bahwa kalau kita bertawakal kepada Allah, maka segala sesuatu selain Allah hilang. Nah, disitulah yang disebut tadi hilang kesusahan. Barulah kita nanti bisa menyaksikan kenyataan Allah. Dengan apa? Dengan ilmu tawakal. Maka Umar bin Khattab kan mengatakan, orang yang sudah sampai kepada puncak ilmu dalam Islam, puncak ilmu itu adalah la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi puncak keilmuan dalam Islam itu berada pada apa? Tawakal. Berserah diri. Merasa nggak ada apa-apanya. Yang ada kekuatan hanya Allah. Ya. Kalau sudah sampai ke situ, barulah nanti kujadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, melihat dengan mataku kan, berjalan dengan kakiku. Ya sama-sama bertempur dengan tanganku. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Jadi sama-sama bertempur, berkelahi dengan Allah sendiri kan. Nggak ada yang kalah. Seru. Walaupun 40 hari 40 malam. Nggak ada yang kalah. Allah sendiri yang memperlakukan ibaratnya tajalli af'alnya dalam bahasa tasawuf. Nah, itu salah satu rahasianya
yang perlu kita ulang-ulang supaya kita jangan lupa. Jika kamu condong kepada selainnya, berarti kamu telah menyekutukannya dengan selainnya. Maka waspadalah dan janganlah kamu condong kepada selain Allah. Takutlah dan janganlah kamu merasa aman. Periksalah dirimu, janganlah lalai. Karena dapat membuatmu merasa nyaman. Jangan sandarkan sesuatu keadaan maupun makom kepada dirimu sendiri. Nah, ini muncul ego kan. Apabila kita didekatkan Allah, kita jangan merasa dari diri kita. Semua kebaikan itu tidak boleh kita anggap dari diri kita. Sederhananya sering diucapkan ustaz-ustaz kita, jika ada yang baik, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang buruk, itu berasal dari diriku sendiri. Kan itu selalu diucapkan. Menutup ceramah. Kalau ada yang baik, itu dari Allah. Kalau yang buruk, itu dari diri saya. Itu prinsip dalam ilmu tasawuf begitu Bapak Ibu. Tidak boleh kita menyandarkan kebaikan pada diri kita. Dan jangan biarkan semua itu berada dalam dirimu. Ketika kamu dikaruniai keadaan dan kamu berada dalam satu makom, jangan beritahukan hal itu kepada seorang pun. Sebab setiap waktu Allah dalam kesibukan. Allah itu dalam surah Ar-Rahman disebut Allah itu sibuk dalam kesibukan. Wa huwa fi sya'an. Dia dalam kesibukan. Maksudnya Allah itu mengatur hambanya setiap detik. Setiap detik ini ada miliaran manusia berdoa. Kalau di dunia ini, di bumi ini ada 2 miliar umat Islam lebih. Ya bisa jadi ada 1 miliar berdoa kan. Sehari 1 malam ini berapa banyak orang berharap, berdoa, meminta ke Allah. Terus. Belum lagi alam semesta yang harus dijaga. Dipenuhi Allah kebutuhannya. Belum lagi hewan-hewan yang jumlahnya mungkin lebih dari 2 miliar kan. Mereka membutuhkan juga kasih sayang Allah untuk diberi makan. Maka di dalam Quran disebut Allah dalam kesibukan. Dia dapat saja mengubah keadaan seseorang dan hatinya, hati hambanya ya. Ya muqallibal qulub. Dia dapat saja melengsarkanmu dari satu keadaan yang sudah kamu beritahukan kepada orang lain dan mengubahmu dari satu keadaan yang sebelumnya sudah kamu ramalkan akan stabil dan kekal. Sehingga kamu pun merasa malu kepada orang yang sudah kamu beritahu. Nah, ini salah satu rahasia kasab. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Kadang-kadang Allah beri petunjuk kepada seorang wali, nanti akan terjadi begini. Dia akan masa akan datang. Nah, kadang-kadang ada seorang wali ini dia sampaikan, nanti akan terjadi gini-gini ya, muncul egonya, kesombongannya. Lalu Allah rubah itu, tak terjadi untuk mempermalukan dirinya. Kenapa? Karena dia menganggap tadi itu dari dirinya muncul dia. Ya, itu salah satu rahasia hikmahnya. Kadang-kadang kasyaf itu bisa digagalkan Allah terjadi. Sebenarnya kalau gagal dia itu untuk menegur yang menerima tadi Pak. Karena kadang-kadang muncul itu dari diri kita. Kita ngerasa itu diberi Allah seolah-olah kita merasa lebih dari orang lain kan. Nah gitu. Bisa dirubah sama Allah. Dan kita pun bisa dirubah Tuhan kan. Makanya Syekh Abu Qadir Jilani ketika datang seorang pemabuk nanya ke beliau, "Syekh, bisa nggak Allah merubah aku ini? Penjahat kayak gini jadi orang alim, orang soleh seperti engkau." Bisa sekali, kata Syekh Abu Qadir Jilani. Oh, bisa sekali. Oh, begitu ya. Kalau merubah Syekh, orang alim seperti ini, bisa nggak Syekh dirubah Allah menjadi seperti aku, katanya. Langsung sujud dia menangis. Sujud ke tanah menangis dia, ketakutan. Gak berani jawab dia. Ya kan pasti bisa. Tapi kan dia tidak menginginkan itu terjadi gitu loh. Takut. Itu teguran sebenarnya. Dari orang pendosa kepada wali. Itu teguran buat beliau. Makanya langsung tersungkur menangis. Halusnya perasaannya. Karena ketika ditanya, bisa nggak Syekh Allah merubah Syekh yang alim soleh gini menjadi penjahat seperti diriku, katanya. Ya bisa aja kan. Tapi bahasa itu membuat dia takut sekali.
Kalau Allah mengabulkan itu, merealisasikannya. Makanya dia tidak jawab dan dia langsung tersungkur nangis. Nggak berani. Makanya orang-orang soleh itu semakin dekat kepada Allah, semakin takut. Ya. Bukan semakin sombong. Kalau semakin sombong, itu sifatnya sifat jin. Maka di dalam ilmu tasawuf, kesombongan, ego itu di bumi hanguskan. Kedirian kita, keakuan itu ditiadakan, dikosongkan. Kalau masih muncul, nggak bisa nyampe ke Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, beliau mengatakan, karena itu simpanlah berita itu hanya untuk dirimu sendiri. Maka sebagian besar kasab ini hanya untuk diri kita saja, tahu saja kita, tak boleh disebarkan. Jangan kamu beritahuan kepada orang lain, jika memang stabil dan kekal, maka ketahuilah bahwa itu adalah sebuah karunia yang harus kamu syukuri dan tidak kamu tampakkan. Namun jika bukan kestabilan dan kekekalan, maka di dalamnya mengandung perubahan, penambahan ilmu, pengetahuan, cahaya, kesadaran dan pendidikan dari Allah. Makanya kadang-kadang kondisi ruhani kita itu kan ya dirubah-rubah Tuhan. Ada yang begitu terus dia. Kalau orang kasab ada yang kasabnya kebuka terus. Nanti kalau ya sering ceritakan lama-lama diambil Tuhan, dihijab lagi kan, ketutup gitu. Macam-macam. Dan Allah memberikan itu sebenarnya salah satunya untuk mendidik kita supaya jangan sombong, supaya kita berpengetahuan. Oh, kalau begini begini, kalau begini begini dan seterusnya. Ini yang dimaksud dalam Quran, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairam minha au misliha. Apa saja ayat-ayat kami, tanda kekuasaan kami nasah, kami hapus, atau kami jadikan manusia lupa dengannya, maka kami datangkan yang lebih baik. Ya, sebahagian kasab itu seperti itu. Ya. Maka jadilah kamu, jangan menganggap lemah kekuasaan Allah, jangan menuduhnya terkait dengan takdir dan pengaturannya, dan jangan pula kamu meragukan janjinya. Jadi jangan kita menuduh Allah. Kalau kita dapat kesulitan, kesusahan, jangan menuduh Allah macam-macam. Ya, jangan berburuk sangka. Karena semakin susah kita. Tapi kita harus meridoi takdirnya. Di awal kemarin kita sebut, jalan untuk mencapai Allah itu, kita harus rela dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana rela itu? Mengalir saja, air mengalir. Jangan maksa-maksain kehendak. Jalani saja, sambil usaha, sambil berbuat yang diinginkan Allah, yang diperintahkan. Apapun yang diperintahkannya kita lakukan. Mengalir saja. Bagaimanapun kondisi kita, ya terus saja taat gitu. Susah, taat terus. Lagi senang, taat aja terus gitu. Istiqomah. Ya. Baik, dapatnya cuma satu makalah ini. Makalah ke-7, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Dan yang terakhir, beliau mengatakan di sini adalah, kita ambil dikit lagi ini kesimpulannya. Sedangkan yang terkait dengan batin, ilmu dan keadaan hubungan antara dirinya dengan Allah, beliau bersabda, sesungguhnya akan diturunkan sesuatu yang menyelubungi hatiku, maka dari itu aku meminta ampun kepada Allah. Jadi di tingkat Nabi SAW, Bapak Ibu, kata beliau di sini, Nabi SAW itu pun istighfar 100 kali sehari. Karena kadang-kadang hati beliau diselubungkan, diturunkan sesuatu yang menyelubungi hatinya. Artinya yang menyelubungi itu bisa jadi ada sejenis, ya mungkin ujian, gimana ya, seperti gundah gulana gitu ya. Karena Nabi itu kadang-kadang ada juga sedihnya dia. Apalagi dalam satu waktu kan Nabi pernah sedih, nangis dia. Tiba-tiba datang Jibril. Muhammad, kenapa kau sedih? Ya, apakah kau bersedih karena mereka tidak mau mempercayaimu sebagai Rasulullah, utusan Allah? Itulah, aku sudah berdakwah, tetap mereka menolak. Sedih juga lah rasa Nabi SAW. Hai Muhammad, ketahuilah, sebenarnya bukan manusia saja yang mengakui kerasulanmu. Bahkan tumbuh-tumbuhan pepohonan pun mengakui bahwa engkau Rasulullah. Mau kau buktinya, kata Jibril. Coba panggil pohon itu katanya. Dipanggil Nabi. Pohon kemari dulu. Jalan pohon itu, Pak. Jadi pohon yang pindah itu waktu saya umrah mau ke Madinah, dari Mekah ke Madinah itu kita lewati.
Jadi ada sebuah pohon itu mukjizat Nabi, dipanggil Nabi dia jalan, dia nyebrang jalan tuh. Ya Rasulullah, aku mengakui engkau adalah Rasulullah. Untuk menghibur hati Nabi. Nah, setelah ngobrol dengan pohon itu, baru disuruh Nabi kembali. Kembalilah pada tempatmu. Dia kembali. Coba lihat kata Jibril. Jangankan manusia, pohon-pohon saja mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Jadi ngapain kau sedih kalau mereka gak percaya samamu? Biar aja, mereka itu kan orang kafir yang ketutup hatinya, katanya. Tak dapat hidayah. Itu untuk menghibur kesedihan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Untuk menghibur hati beliau. Karena beliau ini pun kadang-kadang hatinya tidak selamanya bahagia terus begitu. Karena kadang diuji, sifat manusiawi tetap ada pada diri Nabi. Karena itulah kata beliau, aku saja istighfarnya mohon ampunnya 100 kali sehari. Astagfirullah. Padahal hati beliau suci kan. Tapi selubung-selubung ibarat kena percikan-percikan debu, kayak mobil kita. Walaupun mobil kita bersih, kalau kita jalan terus kan ada debu-debu kan. Nah, debu-debu itulah yang dihabisi dengan dilap aja dia. Nggak usah didorong pun dilap aja. Ibaratnya seperti itulah ya kolbu itu. Nabi pun begitu dalam kehidupan, ya debu-debu percikan debu, keburukan-keburukan yang dari luar ia menempel. Dan itu membuat beliau juga harus istighfar. Diajarkan istighfar 100 kali. Karena hati beliau kadang-kadang sesuatu yang menyelubungi hatiku. Maka dari itu aku meminta ampun kepada Allah. Ini penjelasan beliau. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya.